Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal 146 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah artikel dalam jurnal Surgical Technology International Teknologi Bedah Internasional, mengatakan bahwa menatap layar ponsel dengan posisi kepala tertunduk itu setara dengan menahan beban seberat 27 kg di leher. Jika kita memikirkan bahwa jutaan orang di seluruh dunia menghabiskan rata-rata 2-4 jam setiap harinya untuk membaca dan mengirimkan pesan pendek dengan ponsel mereka, tidak heran apabila makin banyak orang yang mengalami masalah pada leher dan tulang belakang mereka sebagai akibat dari kebiasaan tersebut. Demikian juga yang kita alami dalam perjalanan hidup. Kehidupan yang serba kompleks sekarang dapat saja mendatangkan berbagai masalah dan pergumulan bagi kita. Terbebani oleh masalah dan pergumulan hidup sehari-hari juga dengan mudah membuat hati kita lesu dan tertunduk. Setiap orang memiliki permasalahan tersendiri, dan setiap orang juga memiliki kelemahan tersendiri. Tidak ada dari kita yang sempurna tanpa pergumulan dan kekurangan. Walaupun demikian keadaannya, kita harus tetap menjalani kehidupan ini walau apapun yang terjadi. Seperti yang dituangkan pemazmur dalam ayat harian ini, ia menyadari begitu rentannya kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh berhenti dalam situasi tersebut, karena kita harus melihat adanya pemeliharaan Tuhan dan pengharapan. Dengan jelas pemazmur memberi kesaksian bahwa ternyata Tuhan tidak hanya menciptakan, melainkan Ia tetap membimbing dan melestarikan alam ciptaannya dengan menjaga dan memelihara seluruh karya ciptaan tersebut. Tuhan Sang Pencipta itu adalah setia dan kasih serta kesetiaannya itu berlangsung di sepanjang segala abad. Karya, penciptaan dan penyelenggaraan Tuhan seperti dituliskan dalam ayat Mazmur 146 ayat 7, bahwa Tuhan yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Dengan nyata disebutkan bahwa Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung dan Tuhan yang menegakkan keadilan, terutama keadilan bagi orang-orang yang cenderung mudah menjadi korban viktim dalam sebuah struktur atau tatanan masyarakat. Tidak berhenti sampai di situ saja. Dalam ayat harian ini semakin dijelaskan bagaimana Tuhan juga mampu untuk membuka mata orang buta, agar mereka bisa melihat Tuhan menegakkan kepala orang yang tertunduk, entah karena malu ataupun sedih. Tidak hanya berhenti di situ saja, Tuhan pun mencintai orang-orang yang tidak bersalah, orang benar. Ayat 8. Tuhan melindungi orang-orang asing, yatim dan kaum janda, Mazmur 146 ayat 9. Sebaliknya, Tuhan membengkokkan jalan orang-orang jahat dan orang fasik. Singkatnya, Tuhan tampil sebagai tokoh yang menjungkir balikkan tatanan yang tidak adil, serta mengubah struktur masyarakat yang menindas. Ketika kita merenungkan tentang pemeliharaan Allah, kuasanya yang dahsyat, dan hatinya yang penuh kasih, maka jati diri kita sebagai umat ciptaan Tuhan akan diubahkan menjadi umat percaya yang dapat melayangkan pandangan kita kepada Tuhan dan memuji Dia. Kita sanggup melalui hari demi hari dengan menyadari bahwa Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, hingga turun-temurun. Mazmur 146 ayat 10. Biarlah dengan ayat ini kita menaikkan keyakinan iman, dengan mengatakan, Ya Tuhan, layangkanlah mata kami untuk menyaksikan kuasa dan kasih-Mu hari ini, sehingga kami dapat menegakkan kepala dan mengangkat hati kami dalam pujian yang penuh syukur kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati kami yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami. Berkatilah hidup kami,
agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.